dengan pemeriksaan mukus seperti hidung, mulut, atau tenggorokan kita tidak melakukan. Assalamualaikum. Bu, Gimana? Ada yang bisa saya bantu? iya Bu, jadi kemarin saya telat nih Bu, 2 minggu. Oh, iya. Terus di tes pack hasilnya positif. Itu benar nggak sih Bu? Saya positif. Oh iya, baik. Mbak siapa ini? Fitri. Oh, Mbak Fitri. Ya, jadi kita santai aja ya Mbak Fitri ya. Iya. Ya. Kalau saya boleh tahu ini anak yang keberapa seandainya hamil? Pertama Bu. Anak pertama. Ya. Untuk memeriksakan kehamilan ya, memang itu sangat betul sekali dan baik sekali itu saat ditemukan tanda pasti. Tanda pasti itu adalah yang tadi Mbak Fitri bilang, saya tes pack hasilnya positif. Nah, kalau tes pack hasilnya positif artinya itu adalah tanda pasti. Walaupun ada tanda pasti lainnya, misalnya seperti pemeriksaan USG seperti itu ya. Nah, kalau telatnya 2 minggu ini, berarti Mbak Fitri men terakhirnya kira-kira kapan? Awal bulan. Awal bulan. Kalau di awal bulan, berarti sekarang awal bulannya tanggal berapa? Bisa sebutkan pastinya nggak? Sebelum tanggal 10 berarti Bu. Oh gitu. Saya bisa ambil kesimpulan nih Mbak Fitri. Mbak Fitri itu kan headnya katanya telat 2 minggu. Kemudian di tes pack hasilnya positif. Nah, 2 minggu ke belakang kalau Mbak Fitri lupa, mungkin kalau saya hitung ya itu jatuhnya sekitar tanggal 24 atau tanggal 25 Agustus. Harusnya Mbak Fitri sudah mulai head lagi gitu. Terus ini nggak dapet. Iya betul Bu. Boleh saya tahu ada keluhan lain? Nggak ada sih Bu, jadi tapi jadinya nggak enak badan aja, kan biasa keluar tuh. Jadi sekarang kayak moodnya nggak enak, badannya juga nggak enak, itu aja sih. Sekarang saya akan melakukan tahapan pemeriksaan dulu kepada Mbak Fitri ya. Untuk pemeriksaannya Mbak Fitri udah tepat banget nih, datangnya segera setelah mengetahui Mbak Fitrinya positif. Jadi kesimpulannya adalah seorang ibu dalam memeriksakan kehamilan pada saat pertama kali dia datang adalah pada saat dia menemukan tanda pasti kehamilan. Tanda pasti kehamilan adalah berupa tes pack yang didapatkan hasilnya tentunya positif atau mungkin bisa juga dengan USG. Nah, tentunya didasari dengan adanya keterlambatan haid atau amenorrhea. Di atas 23,5. Kalau kegedean, kalau yang kegendutan atau kebanyakan Dia pasti di atas 30. di atas 30 aja. Pemeriksaan kehamilan idealnya dilakukan pemeriksaan secara head to toe assessment dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi dengan pandemi saat ini, maka pemeriksaan kita batasi sesuai protokol pada saat pandemi ini. Jadi yang berhubungan dengan pemeriksaan mukus seperti hidung, mulut, atau tenggorokan kita tidak melakukan. Normal ya, bagus ya, tidak ada apa-apa, rambutnya bersih, tidak ada kerontokan yang berlebihan ya. Ini adalah pemeriksaan mata, apakah didapatkan anemia atau tidak, kemudian ada ikterik atau tidak ya. Kemungkinan kalau ditemukan ikterik berarti ada hubungannya dengan penyakit liver atau hati. Jika anemi biasanya bisa kita lihat konjungtiva itu lebih pucat atau lebih putih ya. Tapi kalau dia tidak anemi biasanya konjungtiva itu lebih merah seperti itu. Bukan berarti seperti sakit mata, tapi merah dan berwarna. Kemudian turun ke bawah, saya melakukan pemeriksaan leher bagian luar. Kita raba dari mulai belakang telinga
hingga leher. Coba Ibu menolak. Ada nyeri? Dokter nyerinya sakit. Enak banget enggak? Mas Didi dokter ya? Saat menolak nggak sakit? Enggak. Ya, berarti tidak didapatkan kelainan pada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak ada nyeri menyerang. Kembali lagi untuk peradangannya saya tidak bisa menilai karena harus membuka tenggorokan. Mbak, mohon maaf, boleh saya periksa bagian payudaranya ya? Iya, boleh Bu. Iya, karena saya harus melihat apakah putingnya keluar atau tidak ya. Kemudian apakah ada pembesaran yang abnormal yang bukan mungkin dari kelenjar payudara ya. Oke, bagus kok Mbak ya, tidak ada pembesaran kelenjar yang abnormal. Kemudian puting susunya juga menonjol. Jadi insya Allah nanti kalau Mbak menyusui, insya Allah siap menjadi ibu yang bisa menyusui bayi. Oke, ya. Selanjutnya melakukan palpasi abdomen. Mbak, ini hasilnya bagus ya, tidak ada kelainan, usia kehamilannya sesuai dengan perabaan saya. Ya, jadi tinggi fundus yang saya raba sesuai dengan masa usia kehamilan. Dan selanjutnya adalah tadi. Karena saya membatasi protokol, jadi pemeriksaan vagina tidak dilakukan dan mbaknya juga tidak ada keluhan untuk keputihan dan segala macam, tidak ada ya. Oke ya. Ya, selanjutnya adalah saya tidak melakukan pada pasien ini karena usia kehamilannya masih kecil ya. Jadi saya tidak melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri, jadi sebatas tadi karena masih balotemen, saya hanya memeriksakan sampai balotemen. Oke, balotemennya teraba, tapi masih kecil. Kemudian denyut jantung saya tidak periksa karena tentunya denyut jantung pada janin dengan usia saat ini itu belum didapatkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas. Pada ekstremitas ini saya melihat apakah ada pembesaran pada tungkai atau pada punggung kaki. Ini punggung kaki saya lihat tidak ada pembesaran atau tidak ada udema. Kemudian pada tungkai juga tidak saya dapatkan adanya pembengkakan atau edema ya. Jadi normal ya Mbak ya. Dari head to toe assessment tadi ada yang dilakukan harus sambil duduk, yaitu untuk pengecekan refleks patella. Di sini kita dapat menilai kalsium yang ada pada ibu. Jika misalnya dia hipokalsemia, biasanya refleks ini tidak didapatkan, atau mungkin ada kecacatan, ini juga biasanya tidak didapatkan. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada Mbak Fitri untuk refleks patellanya. Lemaskan aja ya Mbak, tangannya ke depan, lihat jam. Pemeriksaan ibu selesai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya adalah tahapan T yang berikutnya. T yang berikutnya adalah menentukan status tetanus toksoid atau imunisasi TT pada ibu. Jadi saya atau bidan berkewajiban bertanya pada pasien apakah si pasien sudah mendapatkan imunisasi TT seumur hidup atau belum. Oleh sebab itu kita harus gali dulu tentang riwayat TT yang pernah diberikan kepada pasien. Jadi Mbak Fitri saya tetapkan statusnya adalah baru 1 kali suntik TT ya. Mbak Fitri dalam kehamilan ini akan mendapatkan 2 kali penyuntikan TT dengan interval 4 minggu. Oke Mbak Fitri bersedia ya? Iya Bu. Tapi kayaknya saya nggak bisa suntik sekarang ya Mbak Fitri. Mbak Fitrinya ini ya lagi ada flu ya sedikit. Iya Bu. Iya. Betul Bu. Karena harus sehat betul ya. Ya, vaksinasi atau tetanus toksoid diberikan harus dalam keadaan sehat. Karena kita tahu semua imunisasi sifatnya ada efek samping untuk demam atau ada rasa tidak enak badan. Jadi saya menganjurkan pada Mbak Fitri lebih baik karena sekarang lagi flu, lagi pilek,
saya menganjurkan untuk sebaiknya menunda imunisasi tetanus toksik. Karena Mbak Fitri masih trimester 1 awal ya, jadi saya menganjurkan sementara cek HB dulu ya. Nanti untuk bulan-bulan berikutnya akan saya jadwalkan Mbak Fitri periksanya apa saja. Karena masih banyak pemeriksaan-pemeriksaan lain berupa protein urin ya. Kalau protein urin saya lebih menilainya nanti di usia kehamilan sudah agak membesar ya. Karena di situ baru nanti akan muncul tinggi atau rendahnya protein ya dalam urin. Kalau sekarang mungkin masih normal saja hasilnya gitu ya. Nah, HB ini punya kewajiban diperiksa 2 kali selama kehamilan minimal, di awal kehamilan dan di akhir kehamilan. Di awal tentunya supaya hamilnya berjalan dengan sehat, tidak sering pusing, tidak pingsan ya. Karena HB yang bagus itu tentunya ibunya juga akan sehat. Tapi kalau HB yang rendah, selain dari nantinya pada saat menghadapi persalinan terjadi hemoragik postpartum atau perdarahan setelah melahirkan, tetapi pada saat hamil juga pasti ibunya akan ada keluhan-keluhan seperti orang kurang darah ya. Yang tidak hamil aja akan mengalami itu, apalagi yang hamil gitu ya. Kemudian nanti ada tes lab lainnya seperti sekarang itu wajib ya, namanya trias eliminasi, itu adalah HIV, syfilis dan HBsAg. Tapi nanti saya jadwalkan. Mungkin sekarang itu dulu, hanya pada HB dulu ya. Dari hasil pemeriksaan HB yang saya periksa tadi, hasilnya 12 gram persen ya Mbak, artinya normal dan bagus banget ya. Untuk seorang ibu hamil mempunyai HB dengan jumlah segitu adalah bagus ya. Jadi karena nanti pada saat usia 32 minggu terjadi pengenceran darah, namanya hemodilusi. Dengan punya HB yang bagus, yang tinggi, pada saat hemodilusi Mbak dalam keadaan aman, artinya tidak akan terjadi anemia. Dan saya berharap Mbak bisa mempertahankan itu dengan cara makan makanan yang mikronutrien yang tadi saya jelaskan. Nah, ditambah dengan minum obat tablet tambah darah. Ya, pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil tentunya berdasarkan standar pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan yaitu memberikan pelayanan dengan 10T dengan minimal pemeriksaan 4 kali selama kehamilan.